Misteri bisnis Gibran. Kenapa 4 bisnisnya bangkrut setelah jadi pejabat? Jokowi. Saya perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Reshuffle kabinet Prabowo, jatah Gerindra bertambah, PDIP tersingkir. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah dikenal sebagai pengusaha muda yang menjanjikan. Namun setelah terjun ke dunia politik dan menyerahkan bisnisnya kepada sang adik, banyak usahanya justru tumbang. Apakah ini murni akibat pandemi, salah urus, atau tanda bahwa kesuksesan awalnya tak sepenuhnya berdiri sendiri? Fakta tetap, perpindahan kepemimpinan bisnis ternyata membawa dampak besar, dan tidak semuanya positif. Berikut ulasan selengkapnya. Sebelum dikenal sebagai politikus dan kini wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka lebih dulu dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini memulai karirnya sebagai pengusaha di usia 23 tahun dan berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis di berbagai sektor, dari kuliner, konveksi, hingga startup. Namun, ada satu pertanyaan besar yang muncul setelah Gibran terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2021. Ia menyerahkan seluruh bisnisnya kepada sang adik, Kaesang Pangarep. Dan sayangnya, sejak saat itu, nasib beberapa bisnis tersebut berakhir tragis. Di video ini, kita akan bedah mengapa 4 dari bisnis-bisnis Gibran yang dulu sukses, kini berakhir bangkrut atau tidak diketahui kelanjutannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mari kita cari tahu. Mari kita mundur sejenak dan melihat rekam jejak Gibran sebagai pengusaha. Sejak awal, Gibran dikenal sebagai sosok yang inovatif dan berani mengambil risiko. Ia tidak hanya sukses dengan bisnis cateringnya, Chili Pari, tapi juga melebarkan sayap ke berbagai sektor lain. Menurut artikel yang saya baca, Gibran tercatat memiliki 10 jenis usaha yang berbeda. 4 di antaranya adalah yang paling menarik perhatian publik. Ternak kopi, bisnis minuman kopi dengan hampir 40 gerai di Jabodetabek. Gola, minuman tradisional yang dikemas secara modern. Siap Mas, brand camilan dan minuman ringan. Madang, aplikasi untuk membantu ibu-ibu rumah tangga menjual makanan. Bisnis-bisnis ini tidak hanya memiliki konsep yang unik, tapi juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Terutama ternak kopi yang bahkan memiliki puluhan gerai dalam waktu singkat. Gibran membuktikan bahwa ia punya insting bisnis yang tajam. Namun, semua berubah ketika ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Pada tahun 2021, Gibran terpilih sebagai wali kota Solo. Sesuai dengan etika, ia memutuskan untuk menyerahkan semua bisnisnya kepada sang adik, Kaesang Pangarep, untuk menghindari konflik kepentingan. Sayangnya, perpindahan kendali ini menjadi titik balik. Di bawah pengelolaan Kaesang, yang juga memiliki bisnisnya sendiri, beberapa bisnis Gibran mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Mari kita bahas satu persatu. 1. Ternak kopi, bisnis ini awalnya sukses besar. Namun, menurut artikel, pertumbuhannya terhenti saat pandemi COVID-19 melanda. Penjualan merosot, dan Gibran bersama Kaesang akhirnya memutuskan untuk gulung tikar. Pandemi memang menjadi tantangan besar bagi bisnis F&B, dan ternak kopi adalah salah satu korban yang tidak bisa bertahan. 2. Gola, bisnis minuman tradisional ini juga tidak berjalan lama di tangan Kaesang. Postingan terakhir di akun Instagram resminya tercatat pada 7 November 2020, jauh sebelum pandemi mereda. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah manajemen baru tidak mampu mempertahankan momentum yang sudah dibangun Gibran? Tidak hanya 2 bisnis di atas,
ada 2 bisnis lain yang juga berakhir tanpa kabar. 3. Siap Mas. Brand camilan ringan ini dulu sering kita lihat di minimarket. Namun, brand ini sudah lama tidak terdengar. Bahkan, media sosialnya tidak aktif sejak 3 Oktober 2024. Ini menjadi sinyal kuat bahwa bisnis tersebut sudah tidak beroperasi lagi. 4. Madang. Aplikasi kuliner ini sebenarnya memiliki konsep yang sangat bagus, yaitu memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Aplikasi ini diluncurkan pada 2017 dan bekerja sama dengan sebuah universitas. Namun, sama seperti Siap Mas, aplikasi ini sudah tidak terdengar lagi. Unggahan terakhir di akun Instagram resminya tercatat pada 22 Februari 2022. Kehancuran bisnis-bisnis ini memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena perbedaan gaya manajemen? Atau Kaisang terlalu sibuk dengan bisnisnya sendiri sehingga tidak bisa fokus mengurus bisnis Gibran? Kita bisa berspekulasi, namun faktanya jelas, bisnis-bisnis yang dulu sukses di tangan Gibran, kini banyak yang hilang dari peredaran. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Tantangan manajemen, mengelola bisnis yang sukses tidaklah mudah. Perpindahan manajemen, bahkan ke adik sendiri, bisa menjadi tantangan besar. Dampak eksternal, kita tidak bisa mengabaikan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memang menghancurkan banyak bisnis, termasuk ternak kopi. Prioritas bergeser. Setelah Gibran fokus di dunia politik dan Kaisang juga memiliki prioritas bisnisnya sendiri, mungkin bisnis-bisnis ini tidak lagi menjadi fokus utama. Kisah ini memberikan pelajaran penting. Menjadi pebisnis yang sukses dan politikus yang sukses adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dan perpindahan dari satu dunia ke dunia lain bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga, bahkan bagi bisnis yang sudah mapan. Bagaimana pendapat kalian tentang nasib bisnis Gibran ini? Apakah menurut kalian ini adalah hal yang wajar ataukah ada hal lain di baliknya? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa! Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengonfirmasi bahwa ia memerintahkan relawan untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar dukungan pribadi atau sinyal kuat soal arah politik ke depan? Dukungan terbuka dari Presiden aktif kepada pasangan penerus, yang di dalamnya ada putranya sendiri, memicu kritik tentang potensi dinasti politik dan netralitas kekuasaan. Pilpres 2029 belum dimulai, tapi permainan tampaknya sudah dimulai dari sekarang. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, mengonfirmasi bahwa dirinya memang telah memberikan arahan kepada relawan, khususnya Bara JP, untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat selama 2 periode. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat dimintai tanggapan soal pernyataan relawan Bara JP, yang mengklaim telah diarahkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2029. Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu, dukung Prabowo Gibran 2 periode, kata Jokowi saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo Gibran 2 periode, seperti dilansir Detik Jateng, Jumat, 19 September 2025. Jokowi kembali menegaskan dirinya memerintahkan relawan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode, ungkapnya.
Disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut ia sampaikan kepada relawan. Bapak dukung 2 periode. Saya sampaikan itu ke relawan. Karena ada yang bertanya mereka, pungkasnya. Reshuffle ketiga Prabowo bukan sekadar bongkar pasang jabatan, ini adalah konsolidasi kekuasaan politik secara terang-terangan. PDIP disingkirkan, Gerindra menguat, dan posisi strategis kini dikuasai loyalis Prabowo. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak lagi berbagi kekuasaan, tetapi membangun fondasi kekuasaan tunggal. Pertanyaannya, apakah ini langkah menuju stabilitas, atau awal dari dominasi tanpa oposisi? Berikut ulasan selengkapnya. Dalam 11 bulan kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet yang ketiga kalinya. Reshuffle kali ini bukan sekedar rotasi jabatan biasa. Ini adalah sebuah manuver politik yang menunjukkan 2 hal penting, kekuatan Partai Gerindra yang semakin besar dan semakin terpinggirkannya orang-orang dari Partai PDIP. Langkah-langkah ini mempertegas komposisi politik di lingkaran kekuasaan, di mana Gerindra kini menjadi kekuatan inti dalam pemerintahan. Reshuffle ketiga ini secara terang-terangan menyingkirkan figur-figur yang dekat dengan PDIP. Politikus senior Hendrar Prihadi, misalnya, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, LKPP. Lalu ada nama Sulaiman Umar, mantan kader PDIP, yang dicopot dari Wakil Menteri Kehutanan. Pencopotan ini menambah daftar panjang orang-orang PDIP yang tersingkir dari Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, pada reshuffle kedua, Prabowo sudah mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Budi Gunawan dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Langkah ini sejalan dengan keputusan PDIP sendiri yang telah menegaskan akan berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai kekuatan penyeimbang. Berbanding terbalik dengan PDIP, jatah Partai Gerindra di kabinet justru semakin bertambah. Ini menunjukkan penguatan basis kekuasaan Prabowo di dalam pemerintahannya. Nama-nama baru dari Gerindra yang dilantik termasuk Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kodari sendiri dikenal sebagai sosok yang berada di kubu koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mengusung Prabowo. Dengan reshuffle ini, posisi Gerindra semakin strategis. Beberapa anggota Gerindra juga memegang posisi kunci, seperti Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara; Sugiono, Menteri Luar Negeri; Fadlizon, Menteri Kebudayaan; Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan. Ini menegaskan bahwa Gerindra kini menjadi pilar utama dalam pemerintahan Prabowo. Reshuffle ketiga ini adalah manuver politik yang sangat terukur. Prabowo secara strategis memperkuat lingkaran dalamnya dengan menempatkan orang-orang terpercaya dari partainya, Gerindra, di posisi-posisi krusial. Ini sekaligus mengakhiri babak keterlibatan PDIP dalam kabinet. Dengan komposisi kabinet yang semakin didominasi Gerindra, apa implikasinya bagi arah kebijakan pemerintah ke depan? Dan mampukah PDIP benar-benar menjalankan perannya sebagai penyeimbang yang efektif? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-5 Republik Indonesia.